pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Aduh, cantik-cantik semua nih, manis-manis semua nih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa ya, cerita ini tuh ada yang kerja sesuatu. Tidak semua aman, Ibu. Adik-adik semua, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu. Nah, sebelum itu kita akan bersyukur kepada Tuhan, karena izin Tuhan, kasih Tuhan, kita diizinkan dan kita diperbolehkan untuk berkumpul bersama hari ini untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita awali dengan doa. Nah, itu Ibu minta kerjaan salah satu untuk kita dalam doa. Baik, teman-teman dan guru, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Tuhan telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini. Bapa, tiba saatnya untuk kami memulai dengan kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhir yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kalian yang mau kita dalam doa. Nah, adik-adik semua, ada pepatah menyatakan bahwa kenal maka Saya. Tapi kalau sudah sayang, jangan dilupakan. Ya. Nah, adik-adik semua, tentunya kalian belum tahu siapa ibu dan ibu belum tahu siapa kalian. Nah, itu kita akan berkenalan. Nah, perkenalkan nama ibu Indah Silvapada. Ibu mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen di Kupang. Pasti kalian penasaran kenapa kali ini ada ibu baru. Jadi ibu tuh di sini ditugaskan untuk melakukan kegiatan PKL. Nah, dan ibu akan bersama-sama dengan kalian melalui 2 bulan ke depannya. Tapi tidak setiap hari ibu masih masuk hanya di jam-jam tertentu. Nah, karena kalian sudah mengenal siapa ibu dan ibu belum tahu siapa kalian, karena itu silakan masing-masing memperkenalkan diri. Dimulai dari perkenalan ibu. Perkenalkan, nama saya Desiana Rogereki, biasa disapa Desi. Hai Desi. Asal dari Papua. Oh, dari Papua. Terima kasih Kak Desi. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Dita Nome, biasa disapa Nita. Saya Hai dari Nita. Soben. Soben dari Papua. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Mbak Fitara, biasa disapa Mela. Saya Hai asal dari Mela. Oh, berarti saya ada di Papua 2 dan sampai 1. Ini kalau ada dia 2 langsung makanya satu kali. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang cara mengendalikan atau mengontrol emosi pada remaja. Baik adik-adik semua, sebelum kita belajar tentang cara mengendalikan emosi pada remaja, kita akan terlebih dahulu. Ada Ragni, Alpa, Alexandro, Izin, Mel, Imam, Sakit, Gervasius Nisa, Alpa, Oktober Kuliu, Izin, Melanie Kapitala, Izin, Yuni Bafunome, hadir Ibu, Desi Wagarese, Hadir Ibu. berarti namanya Oke, guys, semua kita akan melanjutkan jadi tentang cara mengendalikan emosi pada remaja. Nah, di sini ada 6 pokok pembahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, pengertian emosi. Yang kedua, jenis-jenis emosi. Yang ketiga, macam-macam emosi. Dan yang keempat, cara mengendalikan emosi. Nah, sebelum kita lanjut membahas apa itu emosi, ibu mau bertanya, adakah yang tahu apa itu emosi? Saya Ibu. Menurut saya, emosi adalah seseorang yang mengekspresikan perasaan seperti marah, sedih, senang, dan terkadang sebagai seorang remaja itu terkadang tidak bisa mengontrol emosinya seperti emosi marah. Iya, betul sekali.
Nah, ada hal lain yang dapat menjelaskan apa itu emosi? Boleh saya? Silakan. Emosi adalah sesuatu yang menjadi perasaan diri, bisa berupa seperti ekspresi, respon atau bertangkap dengan emosi seperti marah, pasti banyak kita kalau berubah menjadi marah, kayak sedih itu banyak kita akan berubah menjadi sedih, senang, banyak kita akan berubah menjadi senang. Itu saja saya tahu tentang emosi. Baik, terima kasih kakak yang sudah berpendapat. Jadi benar sekali jawaban dari kita semua. Emosi adalah suatu bentuk perasaan yang kita atau individu itu rasakan. Jadi emosi itu bervariasi dari seseorang terhadap suatu keadaan. Misalnya kita marah, pasti kalau wajah kita yang kita tunjukkan itu marah, sedih, dan lain sebagainya. Nah, secara umum, emosi adalah dorongan untuk berinteraksi terhadap rangsangan dari luar diri maupun dalam diri seseorang. Contohnya, ketika kita merasa gembira, maka akan mendorong suasana hati kita untuk membuat kalau wajah kita itu terlihat gembira. Begitupun sebaliknya, jika kita marah atau kita sedih, kalau kita marah pasti wajah yang kita gembira itu marah, sama seperti yang asam itu. Yang kedua adalah jenis-jenis emosi. Di sini jenis-jenis emosi itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu. Faktor fisik di luar individu seperti ada dorongan dari orang di luar kita, bukan dalam diri kita tapi dari luar. Mungkin kita merasa kurang bahagia atau karena orang ambil ceritakan diri kita itu sebenarnya jelek kita. Tapi sebenarnya kita itu cantik karena versi cantik setiap orang itu berbeda-beda. Maka kita menyenangkan mereka, maka kita tuh akan merasa kurang percaya diri. Yang kedua adalah emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologi. Nah, emosi seperti ini muncul karena faktor kesehatan. Misalnya kita kurang sehat, kita sedang sakit. Nah, otomatis emosi yang kita tampilkan itu buruk. Kalau misalnya kita demam, pasti dalam kelas kita akan covid, kita akan seperti demam yang bisu. Yang ketiga adalah emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Nah, emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Misalnya kita dengan orang kita, hubungan kita dengan orang kita itu rusak. Mungkin sedang bermarah karena sebuah hal, terus kita datang ke sekolah. Terus itu nanti ada teman yang tanpa sengaja menyebut kita, lalu kita secara spontan marah. Ya karena otomatis dalam kita marah itu wajar karena kita dalam keadaan yang tidak baik-baik. Ataupun kata-kata misalnya terus kita kali ini sudah SMA kelas 3, kelas 12, pastinya sudah ada yang sudah berbicara dong. Nah, misalnya ada yang putus cinta, terus dia datang ke sekolah, mungkin dia kalau datang, karena dia masih dalam keadaan galau, putus cinta nih. Tapi karena ada ujian, ada UTS misalnya, terpaksa dia datang. Terus itu ada temannya, sehingga ada korek-korek, dan ada jawab, terus sengaja secara spontan dia langsung bilang, ih lu nih apa saja, dia bisa belajar. Nanti dia dengan sengaja dia nggak pikir karena dia punya kondisi psikologis ini baik, dia baik saja, segala kalau tadi itu cinta. Nah, yang ketiga adalah macam-macam emosi. Di sini ada 3 jenis, 5 jenis macam emosi. Yang pertama itu marah. Seseorang yang marah kepada orang lain disebabkan karena dia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Misalnya, Kanita marah terhadap Kamilan karena akhirnya Kanita lagi iya, tidak maksudnya Kanita lagi kesal dengan Kamilan, mungkin Kanita mau meminjamkan uang dengan Kamilan, tapi Kamilan karena tidak ada, terus Kamilan kayak bilang ke Kanita kalau dia terima, tapi bukan maksudnya dengan baik-baik, dengan kasar. Terus Kanita kurang ngerti dan kita iri kepada atau marah kepada Kamilan. Nah, yang kedua adalah sedih. Semua orang yang mengalami musibah pasti merasa sedih. Atau di sini ada yang mengalami
dalam musik kan dia tertawa, happy, sedih, Nah, karena sedih seseorang bisa menangis, bisa mengunjungi di kamar, dan ada orang yang dengan sedih dia tidak bergaul dengan orang lain. Yang ketiga yaitu iri. Di sini ada yang suka iri atau ada yang tidak suka dalam diri tidak iri dengan orang lain. Di kelas kami tidak ada itu, tapi di kelas ini mesti ada. Berarti kelas ini akan baik-baik. Nah, orang yang merasa iri dia sering membandingkan dirinya atau keadaannya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang lain, maka dia akan muncul perasaan iri dan dia akan sering membandingkan bahwa saya tidak pantas, saya kayak merasa rendah dan mungkin dia lebih dari saya. Nah, dan perasaan seperti itu harus dihindari karena tidak baik untuk kesehatan mental kita. Yang keempat adalah takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari atau menjauh dari sebuah objek yang menyebabkan orang tersebut merasa takut. Rasa takut itu dapat menyebabkan seseorang menghindari objek seperti dia takut ketemu dengan dosen karena dosen ini galak, sampai mengajar begini, apa itu ketemu dengan ibu selama ini belum kan setiap kali mengajar dia selalu saja kata itu kepada saya, dan setiap kali dia mengajar pasti dia sering bertanya ke saya, suruh saya yang menjawab. Dan yang terakhir yang kelima adalah cinta. Contoh dari macam-macam emosi yang berhubungan cinta yaitu ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjadi asmara. Atau di sini kata-kata belum menjalin hubungan asmara, baru masa hubungannya Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, materi yang terakhir keempat yaitu cara mengendalikan emosi pada remaja. Di sini ada 5 cara yang ibu pakai, tetapi ibu gabungkan jadi 3. Yang pertama itu dengan melakukan relaksasi, yang kedua melakukan hobi, dan yang ketiga yaitu luapkan. Jika kita merasa marah, cobalah kita melakukan relaksasi karena dengan relaksasi itu tanpa sengaja keadaan atau hidup kita yang menggunakan sedih itu nanti seketika kembali jadi normal. Terus itu melakukan hobi, misalnya di sini ada yang memasak, dan main musik, menulis, menyanyi. Dia bisa atau dengan shopping, Saya belanja, masak. Nah, yang sebenarnya itu bagus, itu hobi yang bagus untuk mengendalikan emosi. Misalnya dia sedang marah, dia bisa saja luapkan dia punya emosi itu dari makanan, masak apa, intinya masak apa saja bisa dimakan. Dengan begitu emosinya itu secara perlahan reda. Dan yang ketiga yaitu luapkan. Ada orang yang dengan melakukan relaksasi atau melakukan hobi tidak dapat untuk mengendalikan emosinya, dia bisa luapkan seperti berdaya sekencang mungkin. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan atau mengendalikan emosi seperti itu meluapkan. Ibu pun pernah mengalami hal ini. Saat ibu lagi daunnya karena satu dari 2 hal, ibu berdaya sekencang mungkin. Tapi itu cari tempat yang tidak ada orang-orang, karena kalau di rumah di sekolah atau di rumah pasti orang menganggap itu sudah gila. Jadi adik-adik, materi kita berakhir ya sampai di sini, dan ibu akan berikan pertanyaan. Tetapi pertanyaan itu lewat game. Jadi kalau ada yang salah dalam game ini, maka dia akan menjawab pertanyaan dari ibu. Semua sepakat? Sepakat. Oke. Nah, jenis gamenya adalah semut, gajah. Kalau ibu bilang semut, anjing gajah punya 1 jari, mau jadi anjing punya 1 jari. Sedangkan ibu bilang gajah, maka anjingnya 2 jari. Oke, semut, gajah. Sudah paham cara berbedanya? Nah, kita mulai. Semut gajah, gajah. Semut gajah, semut. Semut gajah, gajah. Kamu salah. Nah, jadi pertanyaannya itu sangat mudah. Jadi pertanyaannya begini. Jika jika kita merasa marah karena disebabkan oleh faktor orang tua, misalnya orang tua
Nah, kita sampai ketika kita merasa bahwa saya tidak apa-apa di rumah. Bapak selalu menolak saya, selalu dikasih. Maksudnya antara saya bapak melamar terus mereka saya cara yang paling ampuh dalam kata kita mengatasi emosi kita berupa mana itu? Kalau cara untuk mengatasi di saat saya dimarahi oleh orang tua, mungkin karena saya masak, jadi saya akan melakukannya dengan cara memasak makanan yang enak, begitu. Atau bisa jalan-jalan bersama teman-teman, itu sekali. Terima kasih karena kita sudah bersedia menjawab pertanyaan dari Ibu. Dan tadi kami semua pasti sekarang ini akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Baik adik-adik, sebelum kita pulang, Ibu sudah sediakan teman-teman kita dalam doa. Baik teman-teman, kita lihat dulu mulai kepada hari ini semua Terima kasih kami. Oke adik-adik, semoga materi ini bisa kita lakukan ya dan bisa berdampak bagi orang lain karena jika materi ini berdampak bagi orang lain